Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menjalani sidang tuntutan dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sidang akan berlangsung di ruang Muhammad Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu kasus pemerasan, yaitu kasus pemerasan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang terjadi pada Juni 2024. Dalam kasus ini, SYL sebelumnya didakwa jaksa telah melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar saat menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam surat tuntutan dijelaskan, sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL mengumpulkan anak buahnya untuk memberikan perintah melakukan pengumpulan uang patungan dan juga sharing dari pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga disebut mengancam jajaran di bawahnya apabila tidak dapat memenuhi permintaan IT, maka jabatan mereka dalam bahaya, dapat dipindahkan ataupun dapat dinonaktifkan. Jaksa penuntut umum menuntut SYL dipidana selama 12 tahun penjara berdasarkan pasal 12 huruf E Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan juga Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Izin melanjutkan terkait analisis kasus pemerasan dilakukan oleh Syahrul. Dalam pertimbangan hukumnya, penuntut umum menilai terdapat hal yang memberatkan Syahrul. Pertama, Syahrul dinilai berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan. Dan yang kedua, Syahrul selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. Ketiga, Syahrul tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang sama. Setelah melalui proses persidangan di tahap pemeriksaan saksi-saksi, jaksa penuntut umum Syahrul terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 12 huruf E Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 K1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tak hanya tuntutan hukuman badan dan denda, tapi Syahrul pun masih dituntut membayar uang pengganti sebesar 30.000 US dollar dan dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini. Izin melanjutkan, pada kasus pemerasan dan gratifikasi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 28 Juni tahun 2024, SYL dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Hukuman ini mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, yaitu pemerasan dan penerimaan gratifikasi selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. SYL dikenakan denda sebesar 300 juta rupiah. Denda ini merupakan bagian dari hukuman finansial yang harus dibayar oleh SYL sebagai konsekuensi dan tindakannya. SYL diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 44,7 miliar rupiah. Uang ini merupakan jumlah yang diperkirakan diperoleh dari hasil pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Pasal ini secara khusus mengatur tentang pemberian suap pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijerat dengan pasal ini adalah: 1. Terdapat seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini berarti perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang yang memiliki wewenang atau tugas tertentu dan dalam pemerintah. 2. Menerima hadiah atau janji. Hadiah atau janji ini bisa dalam bentuk uang, barang, atau bentuk lainnya yang memiliki nilai ekonomis. 3. Padahal diketahui atau patut diduga penerima hadiah atau janji tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena tindakan atau keputusan yang akan atau telah dilakukan dalam jabatannya.
tepat untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya, tujuan pemberian hadiah atau janji tersebut adalah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut agar bertindak di luar kewenangan atau melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pada pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seorang dapat dijerat dengan pasal ini adalah melakukan yang pertama yaitu melakukan perbuatan yang menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi. Artinya, harta kekayaan yang disembunyikan atau disamarkan asalnya berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga yaitu dengan cara atau melalui cara setiap perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Yang artinya pelaku dapat melakukan pencucian uang secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Setelah izin lanjutkan, ada pun undang-undang lain yang mengatur tentang pemerasan dan gratifikasi, yaitu terdapat pada pasal 369 KUHP. Itu pemerasan dengan ancaman mencemarkan nama baik atau membuka rahasia. Pasal ini mengatur bentuk pemerasan yang lebih halus, yaitu dengan menggunakan ancaman untuk merusak reputasi atau menyebarkan informasi rahasia tentang korban.